Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita adalah dalam seri Buah Roh dari Galatia 5, 22, dan 23. Tentang karakteristik dari buah roh itu sendiri. Episode ini berjudul Kasih yang terutama. Karakteristik yang pertama dari buah roh adalah kasih. Ini merupakan kebajikan atau nilai terutama dari kehidupan kekristenan. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata bahwa yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Beberapa penafsir Alkitab yakin bahwa konteks kasih di dalam Galatia 5 ayat 22 ini sinonim dengan buah roh itu sendiri. Karena dikatakan bahwa di dalam kasih seluruh karakteristik yang lain, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, semuanya itu ada di dalam kasih. Sudah masuk di dalam karakter ini. Memang kasih menjadi dominan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih di dalam bahasa aslinya adalah agape. Bentuk sebuah kasih yang mencerminkan pilihan pribadi. Mengacu bukan untuk menyenangkan emosi atau perasaan nyaman semata-mata. Tetapi kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan diri melayani orang lain. Bahkan berkorban demi kesejahteraan orang lain. Rasul Paulus mengungkapkan kasih agape itu seperti yang diperlihatkan Kristus di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam bentuk ekstrimnya, seorang yang mencerminkan kasih adalah seseorang yang bersedia memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13. Rasul Yohanes mengekspresikan kedua kebenaran tadi, yaitu memberi nyawanya dan juga mati kepada musuh-musuhnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih sebuah pengorbanan yang bahkan sampai pada titik ekstrim. Kasih juga adalah tanda yang pasti dari keselamatan yang dialami oleh seorang. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan juga ayat pasal 4 ayat 7. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Alkitab berkata di sini, kita sudah berpindah dari maut kepada kehidupan. Ini hanya bisa terjadi di dalam proses kelahiran kembali. Orang yang percaya kepada Injil kebenaran Yesus Kristus yang telah disalibkan itu mati dan bangkit. Kemudian orang yang sudah diselamatkan itu, dia akan memperlihatkan manifestasi kasih. Karena dia lahir dari Allah. Dan sewaktu kita mengasihi orang lain, saudara-saudara kita, maka kita semakin mengenal Allah. Jadi pertama, kasih itu lahir dari Allah, sehingga orang yang lahir dari Allah akan juga mengasihi. Yang kedua, semakin kita mengasihi, semakin kita mengenal Allah. Yesus Kristus adalah contoh terutama dari karakteristik kasih. Bukan hanya karena dia memiliki kasih Bapa, tapi juga kasihnya sendiri sebagai Allah Putra. Itu menuntun Yesus memberikan nyawanya, memberikan dirinya sendiri, dan mendemonstrasikan kasih yang penuh pengorbanan itu kepada kita.
Yang kemudian musuh-musuhnya ini menjadi sahabat-sahabatnya. Dan sebelum dia melakukan pengorbanan terbesar yang di kayu salib itu, Yesus telah memperlihatkan di dalam pengorbanan yang lebih kecil, kasihnya bahkan pengorbanannya kepada orang-orang yang dilayaninya. Sebagai contoh, ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ketika dia mendengar dan dia pergi ke kuburan di mana Lazarus sudah dibaringkan di sana. Dia menangis, dikatakan menangislah Yesus. Tetapi Yesus menangis bukan semata-mata karena relasi persahabatan antara keluarga ini dengan Yesus. Tetapi lebih dari itu, dia menangisi kondisi manusia yang hancur karena dosa. Dan dia tahu bahwa nanti semua manusia akan mengalami keterpisahan. Bukan cuma mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam kekekalan. Itu yang membuat Yesus juga menangis. Jadi hal-hal yang kecil-kecil ini menuntun, mempersiapkan Yesus kepada pengorbanan yang terbesar. Hal yang sama juga bagi kita orang percaya. Kasih bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah perintah. Paulus berkata, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Sama seperti Kristus. Ini yang penting kuncinya. Kita ini diperintahkan untuk hidup dalam kasih karena Kristus telah memberikan teladan. Kristus telah memampukan kita. Kristus telah berkenan kepada Allah. Dan karena Kristus telah berkenan dan dia tinggal pada kita, maka kita pun akan mampu melakukan hal yang sama. Hidup di dalam kasih. Akan tetapi, perintah hidup di dalam kasih tidak akan pernah sanggup kita lakukan bila kita jauh dari Roh Allah. Karena Roh Kuduslah yang memampukan seseorang percaya untuk bisa menghidupi kasih itu sendiri. Roh Kudus sumber dan karakteristik daripada kasih itu sendiri. Roh Kudus yang memampukan kita menghasilkan seluruh karakteristik buah roh. Kasih Allah telah dicurahkan kepada kita lewat Roh Kudus. Diberikan kepada kita penuh, melimpah. Dan Roh Kuduslah yang juga memampukan kita dengan kelimpahannya itu untuk mengasihi orang-orang lain. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kemampuan kasih untuk kita bisa bersyukur kepada orang dan kepada sekitarnya, kepada keadaan sekalipun keadaan kita tidak menyenangkan. Sekalipun kita sedang dalam kondisi menderita, tetapi kita tetap akan mampu bersyukur. Kembali lagi, bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Sebagai contoh, Paulus bisa mengatakan, aku bersyukur kepada kalian jemaat di Filipi yang memperlihatkan kasihmu di dalam roh. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia sedang ada di dalam penjara, tetapi dia bisa bersyukur karena Roh Allah. Dia katakan, kasihmu di dalam roh. Karena itu juga yang dia miliki dan itu juga yang diharapkan setiap orang untuk memiliki kasih di dalam Roh Kudus itu sendiri. Karena cuma dia yang memampukan kita untuk menghasilkan kasih. Sekalipun kondisi kita tidak nyaman, kita sedang dalam kondisi penderitaan, kesakitan, mungkin bahkan dianiaya, dibuli, tapi ada kabar baik. Kasih dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Bahkan memuji Tuhan. Bibir kita bukan mengutuki, bukan berkeluh kesah, tetapi akan memuji. Dan di situ orang akan melihat, wow, sungguh Kristus tinggal dan termanifestasi dalam hidup orang tersebut. Bapa di surga, aku bersyukur Roh Kudus memampukan untuk hidup di dalam kasih. Tolong aku untuk tidak menjauh dari Roh-Mu, sehingga aku sanggup bersyukur
bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah masa sulit dan kekurangan, keterbatasan, aku bisa bersyukur karena Roh-Mu yang melakukan itu dan memperlihatkan kasih Kristus di dalam hidupku dan melalui hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.